Membawa sebuah game baru ke dunia isekai itu rasanya bukan main menyenangkan banget ya teman-teman. Apalagi di sini kalian sudah dipastikan akan mendapatkan calon-calon harem atau pasangan yang sudah pasti backgroundnya luar biasa hebat semua. Tapi ya balik lagi, tantangannya sama si mertua. Itulah yang dirasakan sama Kain yang dianggap penggoda dan dilabrak terus-terusan sama mertuanya. Makanya, mari ditonton pembahasan mengenai Tensei Kizoku episode keempat. Awal mulai episode memperlihatkan Kain yang sedang berada di gereja dan ingin berdoa, alias ingin bertemu dengan para dewa. Ketika bertemu, Kain langsung saja disambut oleh para dewa di sini, dan Kain ingin membicarakan mengenai skill yang dia miliki sekarang ini apakah tidak berlebihan. Namun hal itu tidak apa-apa karena Kain sebentar lagi akan seperti setengah dewa dan dianggap normal oleh para dewa juga. Sang dewa pun ada menyarankan untuk Kain, meskipun dirinya sudah memiliki kekuatan yang besar, tetapi ketahuilah bahwa ada batasan untuk apa yang bisa dia lakukan sendiri. Jadi dia harus bisa mengandalkan orang lain dalam melakukan sesuatu yang besar juga. Setelah diskusi selesai, sang dewa ada meminta Kain untuk membuat sebuah game yang berasal dari dunianya, karena di dunianya yang sekarang, itu hanya memiliki sedikit hiburan saja. Tentu Kain yang memikirkan hal itu pun ada berpikir, ini sebuah peluang yang besar untuk mencari cuan yang besar juga. Dan hal itu cukup disetujui oleh para dewa juga. Tentu oleh para dewa merchant yang membuat Kain langsung menerima permintaan para dewa juga di sini. Sehabis dari gereja, Kain ada diajak oleh kakak dan ibunya untuk pergi berbelanja pakaian perempuan yang membuat Kain tidak kuat dan memutuskan untuk pergi keluar. Ketika di luar itulah, Kain bisa bertemu lagi dengan gadis beastman yang bernama Parma, si gadis kucing yang pernah kita lihat di episode 1 ya teman-teman. Sudah 5 tahun lebih, mereka tidak bertemu dan akhirnya mereka bisa bertemu di ibu kota, di mana Parma sedang melakukan latihan di toko milik pamannya untuk bisa jadi seorang merchant sepertinya untuk Parma di masa depan nanti. Pamannya bernama Tamanis, di mana dia cukup kaget ketika mengetahui bahwa Parma memiliki teman seorang bangsawan. Tentu Tamanis langsung saja meminta maaf jika ada kelancangan dalam perilakunya. Kain pun tidak apa-apa dan meminta untuk masuk ke toko dan melihat-lihat. Saat melihat-lihat inilah, Kain ada menawarkan sebuah pekerjaan untuk Tamanis, yaitu membuat sebuah game dengan menjelaskan konsepnya kepada Tamanis terlebih dahulu, di mana hal itu cukup mudah untuk dimainkan, dan game itu pun bisa dengan mudah untuk dibuat, yang bisa membuat game ini bisa juga dijual dengan harga yang murah, yang membuat Tamanis meminta agar dia yang membuat gamenya dulu, alias dia mau menerima permintaan si Kain. Lalu Kain yang meminta dibuatkan prototipenya ada langsung berikan koin emas sebagai modal atau investasi pembuatan gamenya. Walaupun dianggap terlalu besar sebagai nilai investasi, Tamanis pun langsung mengerti dan menerima pemberian Kain dan dia akan membuat permainan itu segenap jiwanya sampai berhasil. Setelah selesai berdiskusi, Kain pun baru mengingat bahwa dirinya sedang bersama dengan si Rene untuk membeli baju yang tiba-tiba menghilang. Dan hal itu membuat Rene ngambek sampai rumah dan membuat Kain harus melihat Rene memakai semua bajunya dan memberikan komentarnya seharian sampai si Rene itu puas. Memang kakak itu nggak bisa dilawan ya teman-teman. Saat siangnya, Kain pun ada menerima pesan untuk datang ke toko Tamanis secepatnya. Sesampainya di sana, Kain langsung menerima prototipe game reversi yang sudah selesai. Hasil yang dihasilkan cukup bagus untuk Kain, dan dia pun ada memberikan contoh cara bermainnya seperti apa. Saat dijelaskan, insting Tamanis pun langsung bergejolak karena permainan yang simple akan sangat mudah untuk dijual ke masyarakat. Kain pun ada memberikan pesanan untuk membuat dua jenis, yang satu untuk bangsawan dan yang satu untuk masyarakat biasa. Awalnya, Tamanis ada memikirkan mengenai budget yang akan dia keluarkan, namun Kain langsung saja mengeluarkan uangnya untuk mengcover biaya pembuatan gamenya, yang membuat Tamanis langsung bersemangat sekali untuk mengerjakan proyek ini. Tentu setelah selesai berbicara, Tamanis ada mengajak Kain untuk melakukan kontrak di bawah dewa agar bisa lebih sakral dan aman, di mana itu sudah menjadi prosedur dunia itu ya teman-teman. Kain pun ada meminta Tamanis untuk membuat satu yang paling spesial untuk diberikan ke keluarga kerajaan, yang membuat Tamanis senang sekaligus deg-degan jadinya. Reversi yang hilang ketika melakukan kontrak di atas dewa itu, langsung saja dipikirkan oleh Kain bahwa itu sudah sampai ke para dewa untuk dimainkan oleh mereka. Dan benar saja, para dewa itu sudah bermain game reversi di dunia mereka sendiri.
Kain yang sudah pulang langsung saja berangkat menuju pesta debutnya di kerajaan. Dalam perjalanannya, ayahnya ada memberikan nasihat ke Kain untuk waspada kepada orang tua yang memperkenalkan putrinya ke Kain, karena dia akan bertunangan dengan dua gadis yang berpangkat lebih tinggi. Apalagi orang tua itu kebanyakan hanya ingin memanfaatkan Kain saja, yang sudah menjadi baron dan pahlawan di usia yang muda. Dan hal itu langsung dimengerti oleh Kain ya teman-teman, yang membuat ayahnya jadi kaget dan semakin merasa aneh dengan tingkah Kain yang tidak seperti anak 10 tahun. Dalam pesta ini, dia pun bisa melihat banyak orang atau bangsawan yang sedang berpesta seperti biasa. Tetapi dia langsung menemukan si bangsawan yang pernah menentangnya, di mana di situ ada anaknya juga bersama dengan kroco-kroconya. Di mana hal itu membuat Kain langsung menghindari mereka ketika berpapasan di dalam pesta. Ketika Kain dipanggil oleh ayahnya, dia diperkenalkan secara formal ke Duke Eric. Walau dulu sudah pernah bertemu, tetapi dalam pesta ini harus secara formal diperkenalkan terlebih dahulu biar tidak terjadi kecurigaan dari bangsawan lain. Walau Duke Eric ada mensomasi si Kain, terus ya, dengan tatapannya yang cukup tajam setiap melihat Kain. Baru deh, Silk ada memperkenalkan dirinya dan langsung dipuji oleh Kain mengenai dia terlihat cantik dengan gaun yang dia pakai. Hal itu membuat Silk jadi malu dan semakin suka dengan Kain. Dan memang itu terlihat normal untuk mereka, tetapi tidak normal untuk para orang tua yang menganggap Kain seperti penggoda handal ya, alias playboy. Memang si Kain pintar memuji itu karena selalu dipaksakan untuk memuji kakaknya, yang jika tidak dipuji akan dimarahi oleh kakaknya sendiri. Barulah raja yang sudah datang langsung disamperin oleh Kain, dan dia langsung berterima kasih atas undangannya ke raja, dan ayahnya juga menyuruh Kain untuk menyapa si putri. Namun bukannya menyapa, si Kain malah memuji Celestia cukup cantik hari ini, dan dia pun terpesona seperti melihat bidadari. Gimana bocah gak kelepek-kelepek dengan perkataan Kain yang cukup menggoda? Apalagi Celestia juga kan suka dengan Kain, jadi makin suka seperti si Silk yang sedang digoda juga sebelumnya. Tentu si raja langsung gegergetan ketika mendengar Kain berbicara gombalan mautnya itu. Ketika berbicara inilah, Kain ada memberikan hadiah ke raja berupa game yang bernama Reversi dan menyuruh Kain bertemu dengan dirinya di ruang tamu nanti. Ayah Kain ada menanyakan mengenai langkah Kain yang tidak berbicara dengan ayahnya dulu mengenai game yang sedang dia buat. Dan Kain pun langsung berikan alasan setelah jadi baron, dia harus punya income sendiri untuk merawat mansion di kota yang membuat ayahnya bangga sekali dan merasa Kain sudah menjadi bangsawan yang benar. Saat Kain sendirian, dia langsung disamperin oleh Silk dan mulai bermesraan di bangku, di mana Silk selalu menggoda Kain, seperti bocah nafsuan gitu ya. Sayangnya, saat bermesraan inilah mereka disamperin oleh Habit, si anak bangsawan yang sudah kita lihat sebelumnya, bersama dengan kroco-kroconya. Tapi mereka dicuekin sama si Silk dan memilih untuk melawan Kain, di mana Kain ada memperkenalkan dirinya sebagai baron. Namun dibuat salah paham oleh si kroco bahwa Kain itu hanya anak seorang bangsawan, baron, dan bukan bangsawan baron aslinya. Si Habit dan kroconya langsung saja menyuruh Kain untuk memanggil Habit dengan panggilan sama agar terlihat sopan dan meminta maaf kepadanya. Dimana hal itu membuat Silk marah dan ditahan oleh Kain. Karena Kain yang mulai menyuruh mereka pergi karena Silk yang mulai kesal, akhirnya membuat Habit malu dan semakin gergetan ada menantang Kain untuk keluar. Ketika di luar, Silk yang melihat ada kesempatan langsung saja bermesra-mesraan dengan si Kain yang membuat Habit semakin cemburu dan kesal. Dimana dia menyuruh anak buahnya untuk mengeluarkan sihir dan menyerang Kain. Walaupun sihir yang mereka pakai itu tidak ada apa-apanya, alias kecil banget dan lemah. Apalagi ketika mereka mengumpulkan sihirnya melalui burungnya, kayaknya jadi cukup aneh. Teknik pengumpulan mana yang mereka pakai ya teman-teman. Tapi pada akhirnya Silk yang mulai gregetan ada meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di sini, di mana dia ada memberikan info bahwa Kain itu adalah baron dan bukan anak baron, di mana dia juga yang sudah menyelamatkan Silk dan Celestia. Tentu dia juga yang sudah mengalahkan monster sendirian yang membuat Habit dan kroconya membungkuk dan kabur cepat-cepat. Setelahnya baru deh Silk dan Kain sedang mengobrol untuk membicarakan kencan untuk mereka berdua. Didatangi oleh Celestia dan digoda oleh Silk dengan janji Kain yang ingin kencan dengan Silk. Hal itu tentunya membuat Celestia cemburu dan ingin pergi kencan juga dengan Kain. Tentu, Kain langsung memberikan waktu untuk dia kencan dengan Celestia nantinya, kapan-kapan. Tapi ya, tiba-tiba ada si raja di belakangnya yang mulai gergetan dengan tingkah laku Kain yang udah kayak playboy ya teman-teman.
Tapi ya pada akhirnya, Kain sudah menjelaskan game reversi yang sangat disukai oleh si raja, dan Kain pun ada meminta untuk disebarkan ke seluruh masyarakat dan tidak ditahan hanya untuk bangsawan saja. Tapi pada akhirnya, Kain ada diancam oleh raja dan Duke Eric mengenai tingkah lakunya yang seperti penggoda dan playboy tulen ya teman-teman. Oke, itu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini. Jika kalian suka dengan pembahasan dalam video ini, silahkan di like, subscribe, dan bantu share videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi teman-teman.